Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Danang Triyudono. Kita melanjutkan di pembahasan yang berikutnya. Kita akan membahas tentang sistem pertahanan tubuh. Yang pertama, kita harus ketahui dulu tentang definisi dari sistem imunitas atau sistem pertahanan tubuh. Sistem pertahanan tubuh adalah sistem yang berperan penting dalam menjaga kesehatan tubuh kita. Sistem imunitas manusia terdiri atas organ limfatik primer atau sumsum tulang merah, kelenjar timus, dan organ limfatik sekunder yang terdiri dari limfa, nodus, dan tonsil. Di dalam tubuh, sistem tersebut dapat mengenali dan membedakan antara materi asing yang berasal dari luar tubuh, contohnya debu, virus, ular, dan mikroba, dengan materi yang berada di dalam tubuh. Mekanisme pertahanan tubuh manusia dibedakan atas respon non-spesifik dan respon spesifik. Mekanisme pertahanan tubuh non-spesifik. Respon non-spesifik meliputi pertahanan fisik dan kimia terhadap agen infeksi dan tidak dipengaruhi oleh infeksi sebelumnya. Artinya, respon tersebut tidak memiliki memori terhadap infeksi sebelumnya. Mekanisme pertahanan tubuh non-spesifik ini merupakan lini pertama pertahanan tubuh umum untuk mencegah masuknya dan meminimalisasi jalan masuknya mikroba dan antigen yang masuk ke dalam tubuh manusia. Pertahanan tubuh utama. Yang pertama adalah kulit dan membran mukosa. Kulit merupakan bagian pertahanan tubuh yang paling awal terhadap agen infeksi karena kulit langsung terpapar terhadap lingkungan. Sebuah luka kecil dapat menyebabkan bakteri atau virus masuk ke dalam tubuh. Akan tetapi, kelenjar yang terdapat di kulit akan mensekresikan asam lemak dan keringat yang mengandung garam sehingga menghambat laju bakteri. Selama kulit tidak rusak, epitelium yang berlapis keratin ini sulit ditembus oleh mikroba. Apabila mikroba dapat menembus kulit, membran mukosa yang menghasilkan lendir akan menjerat mikroba tersebut. Saluran pernapasan yang mensekresikan lendir akan memerangkap bakteri. Sebagai lendir yang mengandung bakteri masuk ke dalam saluran pernapasan, secara refleks kita akan merespon dengan batuk atau bersin. Pelindungan yang dihasilkan kulit dan membran mukosa. Hasil sekresi kulit cenderung bersifat asam atau pH sekitar 3-5 sehingga menghambat pertumbuhan bakteri. Minyak atau sebum pada kulit mengandung zat-zat kimia yang beracun bagi bakteri. Mukosa lambung mengandung larutan HCl, asam HCl, dan enzim untuk membunuh mikroorganisme. Ludah dan air mata mengandung lizozim, yaitu enzim penghancur bakteri. Lendir yang lengket akan memerangkap mikroorganisme yang masuk ke saluran pencernaan dan saluran pernapasan. Baik, kita lanjut ke sekresi alami dan bakteri alami. Sekresi alami dari tubuh banyak mengandung bakterisida. Air liur dan air mata mengandung lizozim yang dapat menyebabkan sel-sel bakteri menjadi pecah atau lisis. Asam di dalam lambung dapat membunuh banyak bakteri yang masuk melalui makanan. Sekresi alami lainnya adalah ASI yang mengandung laktopperoksidase dan cairan sperma yang mengandung spermin, sedangkan bakteri alami bersifat non-patogen yang terdapat pada kulit, saluran pencernaan, dan saluran kelamin perempuan. Keberadaan bakteri alami dapat menghambat pertumbuhan bakteri patogen karena bakteri patogen berusaha memasuki tubuh harus bersaing terlebih dahulu. Pertahanan tubuh untuk lapis kedua, yang pertama adalah fagositosis. Fagositosis adalah sel darah putih yang memiliki kemampuan menelan dan menghancurkan mikroba dan material asing yang masuk ke dalam tubuh. Dalam hal ini, fagosit akan menelan bakteri atau mikroba ke dalam vakuonya. Kemudian mengeluarkan enzim tertentu untuk membunuh bakteri tersebut. Fagosit dihasilkan oleh sumsum tulang. Contoh fagosit antara lain makrofag, neutrofil, dan eosinofil.
Makrofag, neutrofil, dan eosinofil berasal dari monosit yang merupakan bagian dari sel darah putih. Monosit, neutrofil, dan eosinofil yang dihasilkan di sumsum merah bersifat fagosit dan masuk ke jaringan yang terinfeksi. Eosinofil merupakan fagosit yang lemah, tetapi berperan penting dalam pertahanan tubuh melawan cacing dan parasit. Mekanisme fagositosis adalah sel yang rusak oleh mikroba akan menghasilkan sinyal kimia yang berfungsi memanggil neutrofil. Neutrofil mendatangi sel-sel yang rusak ini dan masuk ke jaringan yang terinfeksi. Caranya, neutrofil akan keluar dari pembuluh darah dengan menembus dinding kapiler. Neutrofil akan keluar menelan dan menghancurkan mikroba tersebut. Suatu neutrofil mampu memfagosit 5-20 bakteri. Saat neutrofil melakukan tugasnya melawan antigen, monosit akan menyusul mendatangi daerah luka. Monosit merupakan sel yang belum masak dan kurang bersifat fagosit. Dalam waktu 12 jam setelah monosit meninggalkan darah dan masuk ke jaringan, monosit akan memperbesar dan menghasilkan banyak lisosom. Lisosom akan berkembang menjadi makrofag. Makrofag akan menggantikan fungsi neutrofil dalam pertempuran melawan antigen. Makrofag mampu memfagosit 100 bakteri dengan cara menempel ke bakteri dengan kaki pseudopodiumnya kemudian merusaknya. Yang kedua adalah sel natural killers atau sel NK. Sel NK berjaga di sistem peredaran darah dan limfatik. Sel NK merupakan sel pertahanan yang mampu melisis dan membunuh sel-sel kanker serta sel-sel tubuh yang terinfeksi virus sebelum diaktifkannya sistem kekebalan adaptif. Sel NK tidak bersifat fagositik. Sel-sel ini membunuh dengan cara menyerang membran sel target dan melepaskan senyawa kimia yang disebut perforin. Yang ketiga adalah protein antimikroba. Protein antimikroba meningkatkan pertahanan dalam tubuh dengan melawan mikroorganisme secara langsung atau dengan menghalangi kemampuannya untuk memproduksi. Protein antimikroba yang penting adalah interferon dan protein komplement. Interferon adalah suatu protein yang dihasilkan oleh sel tubuh yang terinfeksi virus untuk melindungi bagian sel lain di sekitarnya. Interferon mampu menghambat perbanyakan sel-sel yang terinfeksi, namun dapat meningkatkan diferensiasi sel-sel. Interferon dihasilkan dari limfosit T dan fungsinya adalah mencegah replikasi virus di dalam sel yang terinfeksi dan penyebaran virus ke sel yang sehat. Sedangkan protein komplement sekelompok plasma protein yang bersirkulasi di darah dalam keadaan tidak aktif. Protein komplement dapat diaktifkan oleh munculnya ikatan antigen dan antibodi. Terdapat lebih dari 20 jenis protein komplement. Protein ini dibentuk di hati. Ketika terjadi infeksi, antibodi terbentuk dan memicu terbentuknya protein komplement. Akan memicu terbentuknya protein komplement lainnya sehingga membentuk reaksi berantai. Protein komplement membantu pertahanan lapis kedua dengan beberapa cara, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, menempel pada mikroba sehingga fagosit lebih mudah mengenalinya. Yang kedua, merangsang fagosit untuk lebih aktif. Yang ketiga, memicu fagosit menuju lokasi terjadinya infeksi. Yang keempat, menghancurkan membran mikroba yang menyerang. Yang kelima, berperan dalam kekebalan yang diperoleh. Yang keempat adalah respon inflamasi. Respon inflamasi merupakan reaksi akibat timbulnya infeksi dan terbukanya arteriol di sekitar daerah yang terluka, sehingga suplai darah ke daerah yang terluka meningkat. Inflamasi dikontrol oleh sejumlah enzim dan beberapa komponen lainnya seperti serotonin, platelet, dan basofil. Tujuan respon inflamasi adalah untuk melindungi, mengisolasi, menonaktifkan, serta menyingkirkan agen penyebab dan jaringan yang rusak sehingga berlangsung proses penyembuhan. Serotonin dapat meningkatkan pelebaran arteriol dan
permeabilitas jaringan pembuluh darah. Darah membawa fagosit ke daerah tersebut. Fagosit juga bergerak dari jaringan yang terdekat. Dinding kapiler semakin meningkat permeabilitasnya sehingga fagosit dapat keluar dari pembuluh darah ke daerah yang terluka. Fagosit yang tiba lebih dulu akan melepaskan senyawa kimia atau yang disebut dengan histamin untuk memicu lebih banyak fagosit bergerak ke daerah yang terinfeksi. Ketika bakteri berhasil dibunuh dan ditelan oleh fagosit, materi yang berasal dari pembuluh kapiler akan membentuk penebalan atau pembengkakan di sekeliling daerah yang terinfeksi agar infeksi tidak menyebar. Daerah yang mengalami inflamasi kemungkinan juga mengandung nanah atau abses. Nanah berasal dari sel darah putih yang telah mati karena penelan bakteri. Nanah dapat diserap lagi oleh sel tubuh. Selanjutnya, proses perbaikan jaringan dan tanda-tanda inflamasi akan menghilang. Yang berikutnya adalah mekanisme pertahanan tubuh secara spesifik. Jika pertahanan lapis pertama dan kedua tidak dapat membendung serangan bakteri atau mikroba patogen, maka kehadiran patogen tersebut akan memicu pertahanan lapis ketiga untuk aktif. Pertahanan itu melibatkan respons spesifik oleh sistem imun terhadap infeksi khusus, sehingga memperoleh kekebalan imunitas. Imunitas spesifik yang diperoleh seseorang biasanya dapat bertahan lama, bahkan seumur hidup. Imunitas spesifik melibatkan dua jenis limfosit. Kedua limfosit dibentuk di sumsum tulang dan setelah dilepaskan di aliran darah, limfosit lebih lanjut diproses untuk membuat dua jenis sel yang secara fungsional berbeda. Sebagian limfosit yang telah dewasa di dalam sumsum tulang berubah menjadi limfosit B atau disebut sel B. Sebagian limfosit yang belum mencapai tahap dewasa akan meninggalkan sumsum tulang menuju ke kelenjar timus dan berubah menjadi limfosit T atau sel T. Yang selanjutnya adalah sel-sel yang berperan dalam imunitas spesifik. Yang pertama adalah limfosit B atau disebut juga sel B. Limfosit B tidak seperti dengan limfosit T yang bebas beredar di tubuh. Terbatas berada di jaringan limfosit, misalnya limfa dan nodus limfa. Ada sekitar 20-40% limfosit darah adalah sel B. Dalam perkembangannya, sel B akan berubah menjadi sel plasma yang akan menghasilkan antibodi bila terangsang karena invasi antigen. Sel B memiliki imunoglobulin pada permukaannya. Imunoglobulin adalah protein yang dapat mengidentifikasi antigen. Terdapat jutaan antigen yang setiap kali harus direspon tubuh, walaupun sel B dapat mengenal antigen, memiliki jumlah yang terbatas untuk menahan serangan besar dari bakteri. Limfosit B memproduksi dua jenis sel fungsional yang berbeda. Yang pertama adalah sel plasma. Sel ini mensekresikan antibodi ke darah. Antibodi dibawa oleh jaringan, sementara sel B sendiri tetap berada di jaringan limfoid. Hidup sel plasma tidak lama dari 1 hari dan menghasilkan hanya satu jenis antibodi yang bekerja untuk antigen tertentu saja yang awalnya berikatan dengan limfosit B. Antibodi bekerja dengan antigen, menamakan antigen sebagai target untuk sel pertahanan, seperti limfosit T, sitotoksin, dan makrofag, berikatan dengan toksin bakteri, menetralkannya dan mengaktifkannya komplement. Terdapat 5 jenis antibodi yaitu imunoglobulin A atau IgA, ditemukan pada sekret tubuh seperti ASI dan saliva, serta mencegah antigen menembus membran epitelium serta menyerang jaringan yang paling dalam. Yang kedua adalah imunoglobulin D, dibuat oleh sel B dan ditampilkan pada permukaannya dan fungsinya mengaktifkan sel B. Yang ketiga adalah imunoglobulin E atau IgE, ditemukan pada membran sel, misalnya basofil dan sel mast. Dan jika berikatan dengan antigen akan mengaktifkan respon imun. Antibodi ini sering ditemukan saat alergi. Fungsinya proteksi terhadap serangan parasit.
Yang keempat adalah imunoglobulin G atau IgG. IgG ini merupakan jenis antibodi yang paling banyak dan paling besar. Antibodi ini menyerang banyak patogen dan menembus plasenta untuk melindungi janin. Fungsinya adalah untuk mengaktifkan protein komplement dan makrofag. Yang kelima adalah IgM atau imunoglobulin M. IgM ini dihasilkan dalam jumlah besar saat respon primer dan merupakan aktivator komplement yang kuat. Fungsinya sebagai aglutinasi dalam pembuluh darah serta merangsang fagositosis mikroba oleh makrofag. Yang kedua adalah sel B memori. Sel B memori berada dalam tubuh untuk waktu yang lama setelah episode awal saat pertama kali terpapar antigen dan dengan cepat berespon terhadap pemaparan antigen yang sama berikutnya dengan stimulasi produksi sel plasma mensekresi antibodi. Terdiri dari limfosit T. Limfosit T yang akan diaktifkan dalam kelenjar timus dilepaskan ke sirkulasi darah. Sel T normalnya sebanyak 70% dari limfosit darah. Saat sel T terpapar antigennya, untuk pertama kali sel T menjadi tersentisasi. Jika antigen berasal dari luar tubuh, antigen perlu ditampilkan pada permukaan sel penampilan antigen yaitu makrofag yang merupakan bagian pertahanan non-spesifik. Karena makrofag menelan dan mencerna antigen tanpa membeda-bedakan namun juga berpartisipasi dalam respon imun. Setelah makrofag mencerna antigen, makrofag membawa sebagian sisa antigen di membran selnya. Sel T jumlahnya terbatas dan sel T tidak membentuk antibodi. Ada 4 jenis limfosit T dengan fungsi dan tugas yang berbeda-beda. Cara lain, yang pertama adalah sel T memori. Sel T ini bisa hidup lama, bertahan hidup setelah ancaman dinetralkan dan memberikan imunitas diperantarai oleh sel-sel yang berespon secara cepat terhadap paparan antigen yang sama lainnya. Sel T sitotoksik. Sel ini berfungsi menghasilkan racun, menghancurkan mikroba, sel kanker atau sel-sel yang terinfeksi virus. Sel ini mengenali antigen yaitu berupa selubung protein, virus yang tertinggal di luar sel. Sel ini membunuh sel dengan cara mensekresikan suatu protein yang mampu melubangi membran sel sehingga sel tersebut bocor. Yang berikutnya adalah sel T helper. Sel ini mengenali fagosit dan merangsang sel B untuk bereplikasi. Sel B tidak akan bereplikasi dan membentuk sel plasma tanpa dirangsang dari sel T helper untuk membentuk antibodi. Sel ini juga menghasilkan limfokinase yang akan menggerakkan sel-sel kekebalan agar berpartisipasi dan aktif dalam proses kekebalan. Sel T yang berikutnya adalah sel T supresor. Sel ini berfungsi untuk menghentikan limfosit T dan B yang aktif. Sel ini membatasi efek yang kuat dan berpotensi membahayakan respons imun. Yang berikutnya adalah macam-macam kekebalan tubuh manusia. Dilihat dari segi imunologis, kekebalan tubuh dibagi menjadi 2 yaitu kekebalan aktif. Kekebalan aktif adalah bila tubuh menghasilkan antibodi untuk melawan antigen. Kekebalan aktif dibagi menjadi 2 yaitu kekebalan aktif alami dan kekebalan aktif buatan. Kekebalan aktif alami, kekebalan yang didapatkan setelah sembuh dari sakit. Mekanismenya, kuman penyakit yang masuk ke dalam tubuh menghasilkan antibodi untuk melawan penyakit. Bila penyakit yang sama menyerang kembali, tubuh telah memiliki antibodi sehingga tubuh menjadi kebal dan tidak terserang penyakit. Contohnya, orang kebal terhadap cacar setelah sembuh dari penyakit cacar. Yang kedua adalah kekebalan aktif buatan. Kekebalan ini diperoleh setelah orang mendapatkan vaksinasi. Vaksin dapat berupa racun bakteri, mikroorganisme yang dilemahkan atau mikroorganisme yang mati. Dengan pemberian vaksinasi, tubuh dirangsang untuk menghasilkan antibodi sehingga bila penyakit sesungguhnya menyerang, tubuh telah memiliki antibodi untuk melawannya. Misalnya vaksin polio diberikan pada anak agar anak tersebut kebal terhadap virus polio karena telah memiliki antibodi. Yang berikutnya adalah kekebalan pasif. Kekebalan pasif adalah kekebalan yang didapatkan dari perpindahan antibodi dari suatu individu ke individu lainnya. Kekebalan pasif dibagi 2, kekebalan pasif alami dan kekebalan pasif buatan. Kekebalan pasif alami ini
terjadi pada bayi-bayi karena antibodi ibu akan masuk ke tubuh bayi melalui plasenta pada saat kehamilan dan dari ASI yang diminum bayi. Macam dan jumlah zat antibodi yang didapatkan tergantung pada macam dan jumlah zat anti yang dimiliki ibunya. Yang kedua adalah kekebalan pasif buatan. Kekebalan yang diperoleh seseorang dari antibodi luar dengan tujuan mengobati maupun pencegahan. Misalnya, seseorang yang luka karena menginjak paku karena takut menderita tetanus, maka dia akan disuntik ATS atau anti tetanus serum sebagai usaha pencegahan. Yang berikutnya adalah sistem imunitas. Pada sistem kekebalan tubuh memberikan kekebalan jangka panjang terhadap penyakit tertentu dan membela terhadap invasi bakteri dan virus. Sel-sel dan agen lain dari sistem ini terletak di sistem limfatik termasuk kelenjar getah bening, limfa, tonsil, dan getah bening terkait dengan organ-organ lain. Pada sistem kekebalan tubuh terdiri dari serangkaian sel yang kompleks, faktor kimia, dan organ. Sel-sel induk dari sumsum tulang berkembang menjadi sel-sel sistem kekebalan tubuh selama tahap dan jenis perkembangan manusia. Ada dua jenis khusus dari sel yang bertanggung jawab untuk kegiatan kekebalan tubuh, yaitu limfosit B dan limfosit T. Karena sistem kekebalan tubuh tidak memiliki organ, diketahui populasi sel B dan T yang tinggal di membran mukosa, organ limfatik, dan daerah lain di dalam tubuh. Ada dua jenis kekebalan tubuh yang dilakukan oleh sistem kekebalan tubuh. Ada imunitas humoral dan imunitas seluler. Imunitas humoral dilakukan oleh limfosit B dan antibodi, sedangkan imunitas diperantarai oleh sel yang dilakukan oleh sitotoksin limfosit. Ya, baik. Dari pembahasan tersebut tadi sudah banyak dijelaskan tentang bagaimana sistem pertahanan tubuh yang terdapat pada seseorang individu. Ya, mudah-mudahan mahasiswa mampu memahami terkait dengan proses-proses pertahanan tubuh, kemudian sel-sel yang berperan untuk mempertahankan sistem imun di dalam tubuh manusia itu sendiri. Kemudian selanjutnya tugas mahasiswa adalah jelaskan perbedaan antara sistem kekebalan tubuh dan sistem limfatik. Ya, tugas ini nanti dikerjakan secara individu, kemudian diupload di Skasa. Untuk tugasnya nanti saya akan buat di kantong penugasan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.